Teman-teman sudah tahu nggak informasi hukum terkini mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang baru terkait perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja mengenai klaster ketenagakerjaan. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang mengubah beberapa pasal penting terkait klaster ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Putusan MK ini mengandung beberapa poin penting terkait penegasan dan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan di bidang hukum ketenagakerjaan. Nah, teman-teman, poin-poin penting itu apa aja sih? 1. Memprioritaskan pekerja Indonesia. Setiap perusahaan didorong untuk mengutamakan pekerja Indonesia ketimbang pekerja asing apabila ada lowongan pekerjaan, terutama lowongan pekerjaan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dari pekerja asing. 2. Periode jangka waktu yang lebih jelas di dalam PKWT. Jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT sekarang dibatasi hingga maksimum 5 tahun dan tidak boleh lagi ditentukan oleh jangka waktu berdasarkan perjanjian kerja. 3. Penegasan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Latin wajib di dalam PKWT. 4. Kejelasan mengenai jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dalam rangka outsourcing atau alih daya. Menteri Ketenagakerjaan akan menetapkan lebih lanjut mengenai jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur dulu loh dalam peraturan pemerintah. 5. Standar upah dan cuti panjang. Mengenai standar upah, penentuan upah minimum sekarang juga harus mempertimbangkan standar hidup yang layak yang dapat memenuhi antara lain kebutuhan pangan, kebutuhan papan, dan pendidikan. Lalu, mengenai cuti panjang akan ada loh kewajiban bagi perusahaan tertentu untuk menyediakan cuti panjang bagi para pekerjanya. Detail lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 6. Adanya Dewan Pengupahan kembali. Dalam hal ini, Dewan Pengupahan harus dilibatkan dan memainkan peran yang lebih besar dalam menetapkan kebijakan pengupahan yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesejahteraan karyawan. 7. Penekanan dan penegasan penyelesaian proses PHK harus melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial. MK menegaskan bahwa proses PHK harus dilalui berdasarkan PPHI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. 8. Perhitungan uang pesangon harus memenuhi paling tidak perhitungan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, teman-teman, ada nggak yang mau memberikan opini terkait hal ini? Ketik ya di kolom komentar.